warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus pengurus DPP Pohab DKI Jakarta, guru kita Dr. Andaski Haji Rizki Zawawi, dan juga Al-Ustaz Alwan LCMA, dan juga Ustaz Abdul Rahim yang memimpin pembacaan Yasin dan Tahlil, dan juga hadir Ustaz Reja, dan juga para sahabat-sahabat saya, teman saya, saudara saya dari berbagai wilayah kelurahan, ya, dari kelurahan mulai Ampang, terus Kuningan, terus Guntur, terus Karet, enak tuh Karet, marah. Berlihat lagi, Pasar Manggis, Benteng Atas, dan juga ada sahabat saya dari FKDM Kebayoran Baru, ya. Tua hadir ini Bapak Sony Hermawan, hadir rangka untuk ikut buka puasa bersama biar kamu berkah di tempat. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih kabar, ngasih berita, ngasih informasi. Ini informasi dari Nabi nih, udah pasti benar, nggak mungkin bohong. Apa kata Rasulullah? Ngabarin ya sahabat, wahai sahabatku, bahwasanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan, dicintai, disenengin sama surga. Wow. Enak kan? Assalamualaikum. Ini pada budak semua. Ini dirinduin dia Nabi. 4 golongan ini disenengin, dicintain. Ya, lagi tadi dicintai nama perempuan di rambutnya. Kenapa kira-kira? Orang sampai lupa dia rata. Ini yang di rumah kadang-kadang lupaan. Orang kalau udah jatuh cinta kan? Makanya kalau bahasanya kita kalau udah senang sama perempuan jangan keterusan untuk punya bini, jangan. Kalau bini yang ada akhirnya ditinggal, jangan ditinggal, itulah berarti di pos hansip urusan. Bener ya kira-kira? Tendang, singkir di pos hansip. Ada kesangkul PP, lah tarik manusia sosial kan repot. Nah ini PPS yang dulu kan gitu. Ini Nabi ngabarin nih,
Apa kata Rasulullah? Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan daripada 4 golongan manusia. Nah, berapa? 4. Berapa? 4. Itu 4 golongan mana? Ya. Berantem bukan kau ini. Termasuk juga 4 itu daripada sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina siapa lagi? Utsman bin Sayyidina Ali bin Abi. Ini 4 sahabat harus hafal kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi. Itu paling banyak hafal itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang hafalnya pemain bola. Hah? Yang diganggu hafal bener kan? Paling pakai di sini melecet terus sudah hukum itu semua. Yaitu apa? Kata Rasulullah, surga itu merindukan daripada 4 golongan manusia. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang rindu, yang senang, yang hobi, yang gembira baca Quran. Ya kan kita Pak, hobi, senang, gembira baca Quran. Itu dicintai sama surga. Makanya di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tinggalkan tuh Quran. Paling kagak sehari 1 juz. Tahu kan? Sebulan 30 juz. Kalau mau bicara sibuk orang benar. Orang mati aja sibuk Pak. Ya bisa orang mati kagak sibuk. Sibuk ikut langit, malaikat cinta wanakir. Talil Quran. Orang yang rindu, yang senang, yang hobi baca Quran. Makanya paling tidak kita ini minimal sehari 1 juz. 1 juz itu Pak 20 halaman. 20 halaman dibagi 5 waktu, hanya 4 halaman. Gampang gak? Gampang beringan? Gampang berat? Alhamdulillah itu kan duduk sama lain saya. Gampang beringan? Gampang apa berat? Hah? Gampang apa berat? Kalau dilandasi dengan iman. Iya ya, gua baca kagak gua mati-mati juga. Bener gak? Kalau gua baca dapat pahala di Quran. Setelah gua baca dapat menjadikan alam penerang kuburan gua kalau gua mati begitu. Makanya hiasi itu diri kita dengan tilawatil Quran. Karena memandang daripada mushaf Al-Quran saja adalah ibadah kata Rasul. An-najul wajhil an-najul mushafil Quran ibadah. Memandang mushaf Al-Quran itu ibadah. Belum membaca Pak, belum membaca di Quran nih, kita belum bisa baca. Kita lihatin aja, kita belum bisa baca nih. Emang goblok bener ya, goblok bener. Kita lihatin aja. Gue bilang kata Rasulullah ibadah. Baru mandang Quran. Apalagi kita ngebet, kita belum bisa baca, gaya aja ngebet aja, ya kan? Gue yang itu malah ibadah, ngebet lagi.
Atau ingat, cukup benar cukup tanya. Kalau kita ngobrol orang ibadah, baru mandang, baru ngebet, belum ngebaca. Makanya jadikan Al-Quran ini sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk aturan tata cara bila kita ingin selamat dunia wal akhirah. Pengen dunianya selamat, akhiratnya selamat, kembali kepada Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Pengen bisnisnya berkah, baca Al-Quran. Pengen kerjaannya awet, baca Al-Quran. Pengen dagangnya lancar, baca Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Bicara politik ada Quran, bicara dagang, bicara matematika, ilmu planet dan semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya kembali kepada Al-Quran. Jadi kan sebagai petunjuk, paling tidak kalau kita ini nggak bisa yang namanya mempelajari lebih jauh, udah ngebaca aja dah. Ngebaca aja Pak, satu huruf itu mendapatkan nilai pahala 10 kebaikan. Di luar Ramadan, di bulan Ramadan satu hurufnya 100 kebaikan. Banyak apa dikit? Banyak. Baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ber-200 kebaikan dan jalan pahala yang Allah kasih, baru baca Yasin. Belum melanjutin. Enak kan? Enak kan? Jangan sampai kita umat Islam nggak bisa baca Quran, malu. Orang di luar Islam kadang-kadang pintar benar baca Quran, benar nggak ada? Nggak ada kata terlambat, nggak ada, nggak ada. Yang belum datang, Ustaz pergi ngaji, apa kesini? Kantor DPP Pak, ini yang nggak bisa baca Quran diajarin. Ada program sebulan sekali di sini, dari pagi sampai sore. Insya Allah, ya, belajar sebulan di sini bisa baca Quran. Gratis, nggak bayar. Ayo, yang sampai kita umat Islam belum bisa baca Quran, mana? Karena Al-Quran akan menjadi syifaan li ashabi, akan menjadi penolong bila kita masuk alam kubur. Nolongin Pak itu Quran. Bukan hanya pada saat berada di alam dunia, saat kita masuk alam kubur. Tuh. Ayo kita baca Al-Quran. Tangga. Buat apa? Bekal kita Pak. Orang mau pulang kampung, mau bekal kan? Bawa. Kalau nggak bawa dia apa? Mau ngapain di Jakarta lu? Nantur di sini kan gitu. Kalau nggak mau pulang ke bawah mau apa? Modal, betul nggak ada? Kalau mau bekal, kita bakalan mati Pak, harus bawa bekal. Harus bawa bekal. Itu orang pulang kampung bela-belain, ya. Orang-orang punya anak 3, 4, ya, kayak motornya disopak pakai bambu lagi. Bener gak kira-kira? Kalau kawin lagi, kertas, kardus, tetap lagi, ya kan? Motornya motor anu lagi, apa namanya? Jupiter tuh. Ada kata-kata. Pengen apa tuh? Pengen pulang. Kalau dia nggak mau bekal, takut ditegur keluarga di kami. Kita pun begitu. Kita bakal mati nih semua ini. Hanya nungguin waktu Pak. Hidup mungkin apa kita? Halo, Assalamualaikum. Berpuasa lemes ya. Kita hidup mungkin apa? Mungkin mati. Mungkin apaan kita? Mungkin jadi orang kaya belum tentu. Jadi pejabat belum tentu. Kalau mati udah pasti belum. Ini kita hidup
nungguin mati Pak semuanya, hanya nunggu waktu. Benar nggak? Mau tidak mau kalau malaikat Ijrail udah datang, malaikat nakir sembilan nantinya akan di kuburan nanti nanyain, kita harus bersiap. Tuh, ya kalau habis semua nih, besoknya belum tentu Pak kita hidup. Jangan jamin. Hah? Enggak ada, termasuk saya Pak, belum tentu besok hidup. Apalagi model begini. Bisa aja bapak-bapak duluan saya belakangan, atau saya belakang bapak-bapak duluan. Kita nggak tahu umur, betul kan? Makanya Al-Quran kita baca tuh buat apa? Nerangin sifaan di ashab ini yang buat nerangin nolong itu. Ya, kayak kita saat jenazah, jenazah kita dah. Saya nggak mau bicara jenazah orang. Ini saat jenazah kita Pak. Ini kan kita bakal mati semuanya. Benar ya? Ya bakalan pakai mandiin nih. Wah, mandiin panjangin semua. Putri mandiin tahu nggak? Hah? Putri mandiin tahu nggak? Assalamualaikum. Putri mandiin tahu nggak? Tahu Pak. Tahu. Itu sengaja putri mandiin. Cuma yang mandiin kagak dengar. Kalau dengar mandi apa kabur? Yang mandiin dulu pelan-pelan, siramlah pelan-pelan, usaplah pelan-pelan, karena baru saja aku menghadapi sakratul maut yang begitu dahsyat sakit. Makanya orang mandiin jenazah itu nggak boleh dengan kasar, dia harus lebih. Nggak boleh tuh plok. Banyak orang tukang sholat anggup pencet ini pelan-pelan usap kayak ngusap bini kita gitu. Halo sebenarnya nah harus dimandiin kita deh Pak semuanya. Kita dicapanin baju terakhir kita, betul? Ini kalau udah tua kan dikit, siap-siap dah. Udah siap? Mandiin, tampangin. Habis itu sholat. Di sholat ini Pak. Namun ada permasalahan Pak. Walaupun orang itu ahli ibadah, ahli zikir, ahli duha, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tiap hari Quran juz 3 juz khatam. Tapi kalau dia meninggal dunia, dia punya utang. La yadkhulul jannah, nggak bakalan masuk surga. Mau ustadz dia, kiai dia, pejabat dia, rakyat dia, pedagang dia, mati punya utang walaupun ahli ibadah, la yadkhulul jannah, nggak bakalan masuk surga. Oh, jadi punya utang. Orang sih bukan punya utang, makanya sebelum mati hutang kita lunasin, jangan ditunda-tunda. Ntar aja dah, ntar aja, jangan. Kalau kita segerakan punya hutang kita bayar, ntar rezeki datang lagi. Kalau kita nunda-nunda, Allah tunda lagi tuh rezeki buat bayar hutang. Ini kadang-kadang ditagih hutang, dia marah. Ada gak yang begitu? Di sini ada gak? Jadi mau nggak ada.
Anda juga mengaku kali. Utang boleh nggak? Boleh. Pinjam duit boleh nggak? Boleh. Yang penting bahaya. Siapa yang mau ngasih? Nah, minjem doang bayarnya kagak. Orang kalau nggak bayar utang Pak itu rezeki tambah seberat. Benar. Tapi kalau dia bayar, Allah kasih lagi rezekinya. Begitu. Mudah-mudahan kita nggak punya utang semuanya nih. Amin. Aji sholatin. Ya. Bawa kita ke kuburan. Nih. Kalau dibawa. Benar kan? Kalau masuk kurung batu. Serem. Emang kurung batang serem mah. Hah? Nih orang PPSU semua nih patungan nih. Patungan. Teman-teman, biar pahala kita mengalir semuanya, biar jadi jariah buat kita patungan bikin kurung batang. Cakep gak? Bikin, udah jadi. Pak, karena punya usul duluan, masuk duluan. Kagak dah, gue belum mau masuk, mau mati gitu kayak kira-kira. Nih, saat yang namanya jenazah kita diangkat ke dalam keranda, tahu kan keranda tuh, kurung batang. Ini kita akan alamin semua Pak, termasuk saya. Ngomong itu jenazah. Nih, saya kasih tahu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza wudi'atil janazati fahtamahar rijalu ala a'naqihi wa in kanat salihatan qaddimu wa in kanat ghayra salihatan ya wailaha aina tuzhab. Pada saat jenazah diangkat ke dalam keranda kurung batang, jenazah itu ngomong, nih akan terjadi kita semua, enggak hanya dua. Apa omongannya? Saya kasih tahu. Kalau jenazah itu dia beramal soleh, dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak meninggalkan puasa, dia tidak punya utang, terus dia jaga ibadah kepada Allah, dia jaga yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada manusia dengan baik, maka jenazah berkata, qaddimu, buruan antarkan aku ke alam. Begitu. Dia ngomong, cuman yang potong kagak dengar. Kalau dengar kata Rasulullah, walau sami al insana so'ik, seandainya yang potong dengar kata Rasulullah, semuanya akan pingsan. Aku jenazah nih, loh, padahal itu orang berlakunan, omis tokol, loh, itu jenazah ngomong, woi, mau dibawa kemana, kabur kayaknya. Tapi yang penakut, unang gue yang kabur, bener nggak? Yang penakut. Dulu kalau orang meninggal, itu mandiinnya pakai kedebong pisang. Ingat gak nih? Yang udah tua-tua dikit nih. Ingat gak? Pakai kedebong pisang tuh mandiinnya. Nah, gayungnya pakai batok kelapa, ya kan? Dulu mah kebun kan pada lebar. Habis mandiin, itu kedebong dibuang ke belakang. Gayungnya dari batok kelapa taruh di gelegar depan pintu takut. Bener kan? Dulu emaknya meninggal, bapaknya aus, susah. Ngomong bapaknya, nah ambil bapak air ngapa? Takut pada kedebong bekas emak. Bener gak ya? Tapi kadang-kadang sama kedebongnya takut, cincin emaknya dipakai. Karena PKU. Betul gak kira-kira? Kalau mau takut mah cincinnya, ya kedebong ada harganya takut.
Cincin mah ada harganya, berani kadang-kadang gara-gara cincin lagi pada berantem. Tinggal warisan, betul kan? Nah kita ini akan ngalamin Pak semua. Maka jadinya nih kita yang hidup bermasyarakat, yang kerja, yang aktivitas kita beda-beda. Ada yang PPSU, ada yang FKDR, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pejabat. Niatin ibadah, insya Allah itu pun akan mendapatkan ladang kebaikan buat kita. Kalau sudah dijadikan sebagai ladang amal ibadah nih bagi seorang PPSU, tenang kerja Pak, nggak ngedumel, nyapu juga enak. Ini kalau kesel, rumah mau bini gomelin di atas mata semua nyapu, prak kesel hati, jatuh ketabrak motor mati kan nego. Bener gak kira-kira? Jadi harus dibawa enjoy hidup ini, dibawa senang supaya nggak capek. Yang kedua biar jadi ladang amal ibadah. Tuh. Jadi Al-Quran itu yang dapat menerangin kuburan kita bila kita mengertinya. Maka amat rugi dan sangat rugi bagi seorang muslim dia tidak bisa baca Al-Quran. Karena buat menerangin kuburan. Karena kubur itu ada seksa kubur. Ada seksa. Percaya nggak? Assalamualaikum. Percaya nggak? Hari nggak percaya mati duluan dah. Ada seksa kubur Pak. Nih saya kasih tahu sejarah. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngelewatin pemakaman Baqi namanya. Nih kalau yang udah haji, yang umroh, yang mengurangi baru bisa berangkat haji dan umroh semuanya. Wasilah datang ke kantor DPD Puhal semuanya. Berangkat haji, omongan PPSU, cakep gak dia tanya? Oh, lagi lewat tuh pemakaman Baqi. Rasulullah bersama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Lagi lewat. Tiba-tiba Rasulullah berhenti di dua kuburan. Di dua kuburan. Nah, hanya Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Begini Sayyidina Abbas, seandainya engkau diperlihatkan ini dua kuburan sedang diseksa, karena engkau ditutup penglihatannya, aku diberikan kelebihan oleh Allah. Begitu kata Rasulullah. Nah, hanya Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, emang kenapa dia diseksa itu kuburan yang atuh? Sayyidina Abbas, dia diseksa karena kencing kagak cebok. Kencing kagak apa cebok? Istinja kagak bersih. Nanya Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, bukannya dia rajin sholat? Benar rajin sholat, sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena di dalam badannya, bajunya ada najis yang lain. Orang kalau nggak cebok, najis kan? Ya Rasulullah, bukankah dia sudah haji dan umroh? Benar. Haji dan umrohnya tidak diterima karena dalam keadaan najis. Kapan? Saat tawaf harus dalam keadaan bersuci. Gara-gara kencing kagak bersih, ceboknya diseksa, sholatnya kagak diterima. Bisa ada seksa kubur gak? Makanya kencing itu Pak diajarin sama Nabi nongkrong. Diajarin sama Nabi, bukan berarti diri kagak boleh. Boleh aja, tapi abdolnya lebih utamanya nongkrong. Nongkrongnya pun pakai ilmu. Itu gara-gara kencing mah. Lagi supir kadang-kadang kencing buka pintu. Kecuali udah darurat bener dah, nggak ada orang ya.
udah pengen bener ya dimaklum lah daripada sakit, betul gak? Nahanin. Atau kita nih ke kamar umum WC, sono penuh yang nongkrong, ada tempat diri, ya udah daripada kita sakit nahanin daripada anyang-anyangan. Apa? Namanya itu sudah masuk kategori darurat. Kamu terus ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan anak-anak kita yang saat ini sedang belajar menuntut ilmu agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan harapan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah, yang sedang, yang akan kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikan yang kita dalam husnul khatimah. Sekarang saya mau kasih hadiah. Oh, tahun jawaban. 50.000. Tahun berarti. 50. Kalau bisa jawab pertanyaan saya sebelum saya akhiri dengan salam. Ya. Yaitu apa? Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. 4-4-nya sebutin. Bocah. Ya, Bang. Bangun, maju. Insyaallah yang penasaran. Pertama ta'liul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang memberikan makan pada orang yang berpuasa. Yang ketiga, orang yang ya udah, tahu. Pertama, tadi apa tuh? Ta'liul Quran. Yang kedua, wahabizul lisan. Yang dijaga mampu lisannya dari omongan manusia. Yang ketiga, yaitu wa muta'imil ji'an, yang kasih makan orang yang bersabar, termasuk puasa itu. Yang keempat, wasaimina bi syahri Ramadan, yang puasa bulan Ramadan. Puasa enggak? Insyaallah puasa. Ini ada ini yang lumayan ya, udah kolak pulang. Ya, itu saja. Nanti doa saya doakan dan mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.